Oke, sekarang kita mempelajari tekanan benda padat. Ya, kamu sudah mempelajari bahwa tekanan itu rumusnya adalah apa? Iya, dia adalah F per A. Gitu ya. Nah, sekarang coba deh kamu membuat suatu benda padat. Jadi kita akan memanfaatkan rumus ini untuk membuat benda padat dengan kasus gimana nih? Oke, kasusnya gini. F-nya harus sama, tetapi tekanannya bisa lebih besar. Nah, dengan F yang sama mengakibatkan tekanan lebih besar. Bagaimana caranya? Ayo, gimana coba caranya? Oke, kalau kamu masih bingung, aku ingetin sekali lagi. Tekanan yang pertama itu adalah F per A yang pertama. Kalau kita bandingkan dengan tekanan yang kedua, itu adalah F per A yang kedua. Oke, misalkan F-nya ini adalah 10 Newton. Nah, berapa nilai A supaya hasilnya itu ini lebih besar daripada ini? Oke, aku ingetin ya. Kalau A1-nya itu kecil, misalkan A1-nya itu adalah 1, maka tekanannya 10. Sementara, kalau A2-nya besar, maka tekanannya itu adalah 5. Gitu ya. Misalkan ini dalam meter per meter kuadrat. Misalkan. Nah, berarti kalau kita ingin membuat suatu tekanan yang besar, maka apanya yang harus diubah? Iya, luasnya. Luas daerah sentuhnya. Lihat nih, yang ini luasnya besar, tekanannya kecil. Yang ini luasnya kecil, tekanannya besar. Berarti supaya F sama mengakibatkan tekanan yang besar, kita harus membuat apa yang kecil? Iya, luasnya harus kecil. Nah, coba apa saja contoh benda padat yang menggunakan prinsip ini? Menggunakan konsep A yang kecil. Ayo, kamu tahu? Nih contohnya nih. Nah, inilah contohnya. Lihat nih. Kalau kamu memotong sesuatu, nih hati-hati ya bermain dengan pisau ya. Hati-hati, karena ini tajam nih. Oke, kalau kamu memotong sesuatu, kamu menyentuhkan ujung pisau ini ke benda yang mau kamu potong gitu kan? Nah, coba. Ujung pisau ini, itu konsepnya adalah luasnya kecil. A-nya kecil. Gitu ya. Kemudian ini juga ketika kamu ingin memotong kayu misalkan menggunakan kapak ini ya. Iya, bagian sininya luas yang disentuh oleh kapak ini hanya sedikit sekali. Luasnya hanya sedikit sekali gitu ya. Begitu juga dengan paku. Kalau kamu menggunakan paku ini untuk memaku meja misalkan, bagian yang ujung ini luas sentuhnya itu kecil sekali. Nah, akibatnya apa? Untuk bisa menembus benda-benda, kamu nggak perlu gaya yang besar sekali. Artinya gaya yang diberikan ya cukup segitu aja. Misalkan yang nggak terlalu besar lah. Ini gaya yang kamu berikan segini nih. F. Kamu berikan ini. Misalkan kamu paku gitu ya. F gitu ya. Nah, tapi dengan gaya yang segini udah bisa mengakibatkan tekanan yang besar. Kenapa tekanannya besar? Karena ujungnya runcing. Maksudnya ujungnya runcing gimana? Karena luasnya kecil gitu. Oke? Jelas ya? Oke, coba deh kamu perhatikan sekitar kamu. Apalagi yang menggunakan prinsip tekanan ini ya. Oke? Yaudah, segitu aja dulu untuk tekanan pada benda padat.